Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Baitul Izzah, segenap pengurus, para guru, para alim ulama, para imam, dan insyaallah jemaah subuh Bapak Ibu sekalian. Pertama dan yang paling utama, mudah-mudahan subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan serta majelis ini, semua kita tanpa terkecuali keluar dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jemaah, pertama tentu saja mengawali perjumpaan ini, saya sudah lama gak duduk sini sih Ustaz. Karena alhamdulillah saya sering Pak, tapi di belakang, duduk di belakang. Masya Allah, saya merasa ini udah suasana keluarga. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ini temanya memang agak saya buat begitu, bukan dalam rangka untuk menyindir pemerintah, bukan, tapi kita coba menjelaskan bagaimana pandangan Al-Quran tentang negara-negara yang kemudian terancam runtuh. Nah, mengawali ini maka kita kemudian bersyukur kepada Allah, yang mudah-mudahan semakin bersyukur maka bertambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Yang kedua, berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya salat baca surah Al-Isra. Itu ada di ayat 16 sampai 17. Maka ayat ini akan menjadi ayat utama dalam kajian kita hari ini. Saya ulangi kembali, temanya kemarin apa Ustaz? Indonesia terancam bubar, perspektif Al-Quran. Jemaah sekalian, saya percaya Bapak Ibu pasti paham dan expert di bidang ekonomi atau kemudian tentang antropologi, sosiologi atau tata negara. Cuma saya ingin memberikan satu logika Quran dari awal. Pertama, saya akan mengurai tentang asal mula kita turun di muka bumi sudah menjadi sunnatullah. Pertama saya bawa ke sana dulu sebagai prolog. Bapak Ibu sekalian, percayakah kita setiap kita ini ketika hadir di muka bumi sudah ada musuhnya? Percaya nggak Pak? Setiap kita ini datang ke muka bumi sudah dipersiapkan oleh Allah yang namanya ujian. Silakan buka surah Al-Baqarah ayat 16. Ayat 34. Surah Al-Baqarah kita buka dulu biar kita asal muasalnya tahu, sampai nanti ngebahas ke negara. Lebih tepat kalau ayat 34 itu bicara tentang iblis, maka kita masuk ke bawahnya ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
Allah perintahkan kepada kita, kepada Adam pada waktu itu, Adam, iblis, siapa lagi Pak? Hawa, kemudian Qabil, juga turun semuanya ke muka bumi. Adam turunnya ke Hindi. Kalau dalam beberapa kitab tafsir, mayoritas megang pendapat turunnya di Hindi. Tafsir Safwatut Tafasir Hindi. Kemudian saya telusuri Hindi itu di mana? Ternyata di Sri Lanka. Makanya Sri Lanka itu ada tapak kaki Nabi Adam. Nah, kemudian iblis turunnya di daerah mana Pak? Ada yang pendapat daerah Irak. Kemudian kalau ular juga turun di wilayah Iran, Isfahan. Siti Hawa turunnya di Mekah. Baik, Allah punya konsep dari awal, di mana li ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian bagi sebagian yang lain adalah musuh. Berarti kita hidup di bumi ini diberi oleh Allah satu sunnatullah. Kita punya ujian, bisa ujian itu kita menjadi ujian buat teman kita, bisa pula teman kita menjadi ujian buat kita. Nah, ini konsep pertama, logika Quran. Yang kedua, manusia ini walaupun kenyataannya ada musuh, ada ujian buat dia, tapi Allah jelaskan bahwa manusia itu dengan manusia yang lain hidupnya saling ketergantungan. Di surah Az-Zukhruf juz 25, surah 43 ayat 32. Coba buka surah Az-Zukhruf juz 25, sebelah kanan bawah, surah 43 ayat 32. Ayat 32, di mana Allah bilang begini. Saya ingin kasih tahu logika Quran dulu Pak ya. Allah bilang, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami tinggikan sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ada bahasa agar kalian saling memanfaatkan. Yang punya kelebihan, yang kaya memanfaatkan yang miskin kemudian mendapatkan haknya dari yang kaya. Maka hidup itu disiapkan oleh Allah dari awal simbiosis mutualisme. Oleh karena itu manusia dari awal sekalipun sesama mereka ada musuh, tapi Allah jadikan mereka sunnatullahnya saling memerlukan, saling membutuhkan. Makanya Bapak Ibu sekalian jemaah, kita nggak punya prinsip bahwa kalau andai kata di dunia ini kaya semua, ya apa yang terjadi? Nggak ada yang mau jadi security Pak. Maka kalau ada cita-cita pemimpin, saya ingin menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini, saya memahaminya selama perjalanan sejarah yang begitu panjang, nggak pernah ada tuh yang namanya kemiskinan hilang, nggak ada. Nanti boleh kita diskusikan. Tapi Allah sebutkan di ayat 32 sukhriya. Keywordnya di sini adalah sukhriya, yaitu saling membutuhkan. Nah ini dua. Pertama, manusia itu ujian buat manusia lain. Yang kedua, kenyataannya manusia tetap saling memerlukan sesama mereka. Setelah logika yang kedua, saya tawarkan logika yang ketiga, bagaimana Quran mengedepankan kehidupan bahwa manusia itu tidak hanya satu suku. Manusia itu sukunya banyak, etniknya banyak, bangsanya juga banyak. Surah 49 Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu.
Allah ciptakan manusia ini asal mulanya dari bapak Adam dan ibu Hawa, lalu dijadikan dari Adam dan Hawa itu beranak keturunan, syu'ubau, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku atau beretnis. Tujuannya tidak lain supaya hidup berdampingan, saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal, rumah dekat-dekatan, tetangga kenal sama tetangga, itu definisi dari negeri, Pak. Negeri dalam bahasa Arab ada 4 atau ada 3 umumnya di dalam Quran. Pertama dengan ungkapan atau terminologi qaryah. Qaryah. Yang kedua bilad. Makanya ada balad, ada bilad. Bapak pasti tahu ayatnya. Wa hadzal baladil amin. Negeri yang sangat aman. Balad. Kalau jamaknya bilad. Dan yang ketiga ada namanya Madinah. Madinah itu juga negeri, tapi tentu saja lebih berperadaban. Tapi kemudian kalau kita telusuri makna qaryah di dalam bahasa Arab, qaryah itu mengandung arti negeri yang penduduknya majmuk dan hidup berdampingan. Mereka punya hubungan emosional, dekat, guyup, itu yang kemudian disebut qaryah. Maka ciri-ciri yang hidup di satu negeri yang disebut qaryah, Allah jadikan mereka syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kira-kira negeri kita bangsanya bangsa apa ini, Pak? Kita ini sebenarnya bangsa Indonesia itu dibuat sebenarnya. Bangsanya aslinya bukan bangsa Indonesia. Tapi kemudian upaya senyawa yang tadinya bangsa bisa jadi beda, maaf, kadang negeri kita kan ada Melanesia. Ada Melanesia. Maka kemudian untuk mempertemukan Nusantara ini, supaya kemudian bangsa merasa ada perasaan yang sama, diikat dengan satu kalimat baru, bangsa Indonesia. Malaysia itu, Pak, nggak pernah nyebut bangsa Malaysia. Malaysia itu kalau nyebut bangsanya bangsa Melayu. Karena dari dulu bangsa itu kekal, Pak. Bangsa itu bertahan terus. Negara boleh bubar, tapi bangsa enggak. Bangsa itu dia bisa nyebar kemana-mana. Negara, banyak negara-negara pernah bubar, itu bukan perkara baru. Kita tahu Uni Soviet pernah bubar 1991, jadi Rusia. Selama 74 tahun bertahan sebagai negara, bubar. Tapi kita ingin mengajak kepada kita bersama memahami bahwa negeri yang disebut qaryah, tadi saya baca di rakaat pertama, rakaat kedua, ayat 16. Dengan ungkapan negeri. Maka negeri dalam bahasa Quran paling sering ditemukan dengan bahasa qaryah, 73 kali disebutkan dengan berbagai ayat. Maka di dalamnya adalah bangsa, suku bangsa, dan etnik. Saya tidak mau kita berdebat tentang nama bangsa, karena kenyataannya kita bingung nama bangsa kita ini apa. Ada yang bilang nama bangsanya Melayu, Melayu Detroit, Melayu muda dan Melayu tua. Ada juga nyebutnya bangsa Jawi. Ada juga yang kemudian kalau sebelah timur Melanesia. Maka kemudian singkat kata, kalau kitab-kitab lama, Pak, kitab-kitab lama, kalau orang nuntut ilmunya ke Hijaz, ke Mekah, biasa orang Nusantara itu dikasih nama ujungnya Al-Jawi. Misalnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kenapa disebut Al-Jawi? Al-Jawi itu lebih diartikan kepada orang yang tinggalnya di bawah angin, jauh. Kemudian kalau diterjemahkan ke kita yang paling fair, Nusantara. Nusantara. Makanya dulu setiap ulama, misalnya Abdul Samad Al-Palembani, Al-Jawi Al-Palembani yang dari Palembang, Abdul Rauf As-Singkili juga nanti Al-Jawi. Ulama-ulama Mbah Hashim juga disebut Al-Jawi, karena Al-Jawi itu adalah Nusantara. Baik, Allah jadikan dari awal
bahwa konsep yang ditawarkan oleh Allah, hidup boleh berbeda suku, boleh berbeda bangsa, yang penting sikapnya haruslah tetap guyup, berdampingan dengan beda suku, beda warna kulit, beda bahasa. Kemudian disuruh oleh Allah ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Prinsipnya kalau sudah kenal mengenal Pak, bisa hidup berdampingan, kemudian nanti ada sikap egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, senasib sepenanggungan. Nah, ini konsep Quran. Allah sudah sebutkan secara umum, lalu Allah tawarkan negeri yang ideal itu di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-A'raf ayat 96 dan surah As-Saba ayat 15. Surah Saba ayat 15. Kalau surah Al-A'raf ayat 96 juz 9 sebelah kanan atas, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jika penduduk suatu negeri itu bertakwa dan beriman, wattaqaw, amanu wattaqaw, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami buka buat negeri itu penduduknya berkah-berkah, dapat berkah dari langit. Dan negeri itu diberkahi oleh Allah dari langit dan dari bumi. Itu negara yang kemudian penduduknya beriman dan bertakwa. Di kemudian surah Saba ayat 15, bahasanya menarik. Kalau kita mau buka, ada yang disebut negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, baldatun thayyibah, negeri yang baik itu seperti apa? Di situ jannatani ayyamini wa shimal, ada dua kebun, sebelah kanan ada sebelah kiri. Berarti negeri itu gemah ripah loh Cinawi. Saya mungkin salah nyebut Ustaz, tapi ya saya sayang dengan bahasa Jawa juga, saya sebut gemah ripah loh Cinawi. Negeri yang kemudian tentrem Kartoraharjo, di buminya kaya hasil bumi, tumbuh subur tanaman, itu kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini negeri yang dua ayat bicara negeri yang isi penduduknya adalah bertakwa. Keadaan alamnya di surah Saba berlimpah ruah. Ini konsep logika Quran. Ada nggak Pak negeri yang kaya? Indonesia. Indonesia apa yang nggak ada? Indonesia apa yang nggak ada? Tapi tolong saya tidak mengajari Bapak Ibu sekalian, kita tukar informasi hari ini. Indonesia kenyataannya punya utang di atas 9.000 triliun. Setiap tahun harus bayar 500 triliun. Kita defisit anggaran pemasukan kita, saya cek di laporan keuangan Ibu Sri Mulyani karena dapat kiriman, itu dalam satu tahun 2025 3.000 triliun pemasukan, pengeluaran 3.500 sampai 3.600. Kemudian pemasukan itu paling tinggi dari pajak sekitar 2.400 triliunan. PDB Indonesia itu 24.000 triliun, tapi PDB per kapita kita hanya 70 juta per tahun, 5 sampai 7 juta, dan maaf 0,1% orang kaya yang menguasai sekian kekayaan Indonesia. Itu keadaan Indonesia, fakta bahwa jumlah umat Islam hari ini begitu banyak, 130 juta lebih, 230 juta lebih orang Islam, tapi kenyataan negeri yang kaya raya ini semuanya ada, isi laut, isi darat, bahkan atasnya minyak, bawahnya minyak, tapi itulah keadaannya. Oleh karenanya saya ingin ngajak kita bersama, bagaimana Quran memberi indikasi negara-negara, negeri yang kemudian tidak ideal. Pertama saya ingin sampaikan,
Bapak pasti kenal dengan sejarawan muslim yang lahir tahun 1332 Masehi, yaitu Ibnu Khaldun. Di dalam kitab beliau Muqaddimah, beliau menyebutkan negara yang disebut ideal itu setidaknya harus punya prinsip. Prinsipnya adalah pertama, prinsip ashabiyah. Apa itu ashabiyah? Ashabiyah itu prinsip persatuan dan kesatuan. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, modal yang paling besar dimiliki oleh bangsa ini adalah modal persatuan. Percaya atau enggak, modal persatuan adalah modal paling besar. Malaysia sedang krisis identitas, Pak. Di parlemen mereka bicara tentang Indonesia. Kenapa mereka bicara tentang Indonesia? Karena Malaysia itu bahasa Melayunya tidak dijadikan bahasa utama. Bahkan sana orang-orang Cina, orang India, bahkan orang Melayu sendiri lebih senang dengan bahasa Inggris. Mereka kemudian terancam. Ini bagaimana mau dijadikan bahasa Asia Tenggara? Kenyataannya pengguna bahasa Melayu di Malaysia itu semakin berkurang. Nah, kita diikat, Indonesia itu diikat dengan Sumpah Pemuda. Semua kita ini kadang beda suku, beda warna kulit mata, ada gede, ada besar, ada kecil, ada sipit, tapi ketika berbahasa bahasa Indonesia, itu satu nilai lebih. Cuma kemarin sempat dicederai dari Aceh, Papua sama Maluku bersuara di PBB, bersuara merdeka. Mereka menyuarakan kemerdekaan, bahkan mereka nyebut Indonesia penjajah. Di April kemarin bulan April di PBB itu disebutkan. Berarti ada ancaman. Nah, kata Ibnu Khaldun, prinsip yang dimiliki oleh negara yang ideal yang tidak boleh hilang adalah prinsip ashabiyah, yaitu prinsip solidaritas antar golongan atau persatuan dan kesatuan. Lalu beliau menyebutnya, sebelum saya nanti ngebahas ayat-ayat Al-Quran, beliau menyebutnya negeri yang disebut makmur dan ideal itu harus ditunjang oleh 4 faktor. Pertama, negeri itu haruslah negeri yang punya lingkungan yang baik. Airnya harus baik, bersih, udaranya harus bersih, dan kotanya harus teratur, kata Ibnu Khaldun. Dan yang kedua, negeri yang makmur dan ideal itu harus ditunjang dengan letak geografis yang strategis di jalur perdagangan dan jadi pusat perkembangan budaya. Yang kedua. Yang ketiga, negeri yang makmur dan ideal itu harus ditunjang oleh masyarakat yang egaliter dan solid, masyarakat yang bersatu. Dan yang keempat, negeri yang makmur dan ideal itu harus ditunjang oleh kekayaan alam, di mana tanahnya subur, isi tanahnya banyak, berlimpah ruah. Saya ingin bertanya nih Pak, kira-kira 4 penunjangnya ada nggak di kita? Yang nganggur baru 1 orang Pak. Kira-kira ada nggak di kita Pak? Ada. Masya Allah, ada di kita. Padahal Ibnu Khaldun itu nulisnya udah lama. Tapi kenyataannya kita punya masalah. Masalahnya bukan di kekayaan alam, masalahnya bukan di persatuan, masalahnya bukan di air, udara, itu bisa diatur. Nanti kita buka kuncinya, apa masalahnya. Sekarang saya ingin ajak kepada kita bersama, silakan buka surah Al-Qasas, surah 28 ayat 26. Surah 28 ayat 26, sebelah kiri tengah. Waqalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajar tal qawiyul amin. Wahai ayahku, kata salah satu wanita, ayahku, yaitu Nabi Syuaib, ayahku,
tolong ambil orang ini dijadikan pekerja, dijadikan karyawan, dan nanti kasih upah. Sesungguhnya orang yang paling bagus dijadikan karyawan, dijadikan pekerja, dijadikan pejabat, diberikan peran adalah qawiyul amin, orang yang kuat dan amanah. Kita punya masalah. Ada orang yang kemudian di dalam ayat ini disebut kalau mempekerjakan orang, memilih orang, jadi apapun harus dasarnya qawiyul amin, kuat dan dapat dipercaya. Kan begitu masalahnya. Saya kasih tahu ayat itu. Ayat itu memang kalau di dalam tafsir, kaidah tafsir namanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Cerita itu khusus memang. Ada cerita Nabi Musa yang orangnya gede. Nabi Musa itu kulitnya hitam, sekali nonjok orang bisa mati, Pak. Nabi Musa itu, Pak, pernah nonjok orang asli Mesir, orang Kipti, karena orang asli Mesir mukul orang Israel. Jadi Nabi Musa memang bawaannya senggol bacok. Jadi Nabi Musa itu Nabi senggol bacok. Jadi kemudian ketemu laki-laki asli Mesir ini, ditonjok, Pak. Apa akibatnya? Bukan mati suri, mati beneran, is dead. Mati beneran. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari ditemukan hadis Nabi Musa itu pernah mencolok mata malaikat maut. Pernah nggak, Pak, kita mencolok mata malaikat maut? Malaikat maut itu ketika mencabut nyawa Nabi Musa turun menyerupai manusia. Cuma caranya nggak sopan. Bahasanya, Musa, waktunya lu mati, is dead. Nabi Musa nggak senang diperlakukan begitu. Ditumbuk, ditonjok, dicolok. Jatuh, Pak, kedua matanya. Saya awal-awalnya waktu kecil, waktu saya mondok dulu, kurang percaya cerita ini. Guru saya membacakan isi kitab, saya dengar, kok ceritanya begitu ya? Ada manusia nonjok malaikat. Tapi kemudian saya cek berulang-ulang, memang hadisnya sahih. Lalu malaikat maut ini naik ke langit ngadap Allah, dibawa mata yang jatuh itu. Lalu Allah pulihkan. Dan kemudian kamu turun lagi, kasih tahu Musa, kalau memang dia mau umur panjang, suruh dia cari sapi jantan. Lalu sapi jantan kalau udah dapat, dia tutup bulu sapi jantan itu dengan dua telapak tangannya. Maka bulu yang tertutupi oleh dua telapak tangan itu dihitung. Satu bulu sama dengan 1 tahun. Karena kepanjangan, Pak, kalau dikasih umur begituan panjang nggak, Pak, kira-kira? Itu dalam dua telapak tangan bulunya berapa jumlahnya itu? Kali aja 1 tahun. Nabi Musa nggak mau dikasih kepanjangan. Udah, cabut aja nyawa saya. Itu Nabi Musa mati begitu, wafat. Menariknya, Nabi Musa di ayat itu, ayat 26 sampai 27, Nabi Musa itu diupah di daerah Madian itu. Nabi Musa itu selamat dari Firaun untuk waktu itu, belum nyebrang Laut Merah, belum ada cerita itu. Nabi Musa dipekerjakan, upahnya dapat nanti ditanggung makannya, serta dikasih anak Syuaib. Nabi Syuaib bilang, kamu kalau kerja sama saya, kerja 8 tahun, nanti saya kasih anak saya. Nah, jadi keren, Pak, waktu itu Nabi Musa upahnya anak perempuan Nabi Syuaib. Nah, apa sebabnya Nabi Musa begitu dipilih? Nabi Musa punya kelebihan, kuat secara fisik dan kuat secara intelektual. Nabi Musa itu bukan fisik doang yang tinggi, bukan kulitnya aja yang hitam kekar, bukan. Tapi Nabi Musa itu orang yang sangat tinggi intelektualitasnya. Bahkan Nabi Musa mengatakan pada waktu itu nggak ada pesaing, nggak ada kompetitornya. Bahkan dia mencari siapa yang lebih hebat dari dia. Maka kemudian Allah tunjukkan ada manusia yang lebih hebat dari dia, namanya Nabi Khidir, yang tahu ilmu masa depan. Singkat cerita, ayat ini bicara tentang kalau kita ijarah, menyewa jasa orang asisten rumah tangga, dari awal harus punya kontrak, Pak. Asisten rumah tangga kita nyewa jasa, jasanya kita sewa. Kalau sewa setahun, maka dari awal jelaskan kita butuh jasanya jasa apa. Kan ada maaf nih, karena saya anggap kita sesama muslim saudara,
Saya bilang begini, ada kenyataannya dari awal disuruh nyetrika sama nyuci, kenyataannya disuruh masak semuanya. Maka dalam bab ijarah dari awal memang ada kontrak antara kemudian kita yang mustajir, yang menyewa, dan mustakjar. Nah, maka saya ingin sampaikan, tapi tentu saja syaratnya adalah qawi dan amin, kuat dan amanah. Maka segala bidang kalau dipegang oleh orang yang kuat dan amanah, urusan jadi beres. Nah, ini rumusnya. Kenyataannya, Pak, kenyataannya salah satu sebab negeri itu tidak ideal, negeri itu penduduknya nggak makmur, bukan karena kurang kekayaan alamnya, bisa jadi karena dua faktor. Karena yang jadi pemimpin, yang megang urusan bukan orang ahli, dan bukan pula orang yang dapat dipercaya. Kadang di negeri kita ini orang pintar banyak nggak? Banyak, bejibun. Orang pintar banyak, tapi nyari orang yang benar susah, karena sistemnya sudah begitu, apa-apa transaksional. Makanya maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya orang dalam itu boleh nggak Ustaz? Orang dalam, ordal itu saya ingin kasih tahu, peristiwa yang namanya ordal itu selalu datang ujian besar. Yang paling boleh kita ini kalau mau punya orang dalam jangan di dunia, cukup di akhirat. Di akhirat kita butuh orang dalam kalau untuk masuk surga. Kalau Nabi nggak mandang kita, Pak, kita nggak bakal masuk surga. Makanya kita butuh pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang dalam. Jadi kalau bicara surga nanti di akhirat, jangan lupa orang dalam yang kita cari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita ada masalah ketika suatu negeri, kata Ibnu Khaldun tadi benar, 4 penunjangnya sudah ada, tapi kemudian qawiyul amin bermasalah, maka perhatikanlah di ayat surah Al-Isra ayat 16, surah 17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Apabila kami hendak menghancurkan suatu negeri, kata Allah, suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada mutraf. Mutraf itu siapa? Di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil disebut mutraf itu adalah muna'amiha, orang yang diberi banyak nikmat. Kalau bahasa guru saya, mutraf itu adalah pemilik modal. Kita buka ayatnya, ayat 16 surah Al-Isra. Saya baca tafsir Ma'alimut Tanzil. Jadi mutrafiha itu artinya muna'amiha wa aghniya'aha. Yang dimaksud adalah orang yang diberi banyak nikmat, hidupnya bermewah-mewahan. Negeri itu, Pak, kalau dikuasai oleh pemilik modal, karena pemimpinnya nggak punya qawiyul amin, nggak kuat dan nggak amanah, dikuasai oleh pemilik modal, apa jadinya? Pemilik modal itu diberi oleh Allah semacam perintah untuk berbuat baik, kenyataannya, realisasinya mereka malahan sewenang-wenang. Mereka berlaku sewenang-wenang. Kalau kita nyebut oligarki, menghalalkan segala cara, maka Allah janjikan begitu, fahaqqa 'alaihal qaul, maka 'alaihal azab, wajib bagi mereka mendapatkan azab. Kalau dalam tafsir, maka berlakulah ketentuan kami, fahaqqa 'alaihal qaul, berlaku ketentuan Allah, fadammarnaha tadmira, maka negeri itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Pelan-pelan saya ingin sampaikan, adakah keadaan negeri kita begitu? Ada nggak, Pak? Kalau keadaan negeri kita begitu, maka hati-hatilah, karena yang ngomong bukan saya, tapi Allah. Lalu Allah
kemudian pertegas oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu kali Nabi pernah menyebutkan begini, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang di tengah-tengah kalian tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Apa ciri-cirinya? Di dalam tahun itu yusaddaqu fiha al-kadzib, pendusta disebut, di framing, dianggap orang yang jujur. Jadi pendusta itu disebut orang yang jujur, orang yang benar. Kemudian wa yukadzabu fiha as-shadiq, orang yang jujur di framing sebagai pendusta. Jadi orang jujur dibenci, ada buzzer yang bikin, itu pendusta. Kemudian wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat diberi jabatan. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang yang amanah disebut pengkhianat. Itu Nabi menyebutkan. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan banyak yang berbicara di tengah publik itu adalah ar-ruwaibidah. Ruwaibidah itu ternyata bahasa ilmiah, Pak, di masa Nabi, sehingga sahabat nggak ngerti. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Apaan itu ruwaibidah? Ruwaibidah itu, Pak, dalam bahasa Arab adalah bentuk litasghir. Contoh, kalau warna merah dalam bahasa Arab itu adalah ahmar. Ketika Aisyah itu mukanya nggak merah tapi kemerah-merahan, dibikin wazan namanya fu'ail, atau fu'ailah, atau fu'ailatun. Humairah dipanggil Humairah karena kemerah-merahan. Abu Hurairah itu sebenarnya bahasa kasarnya kekucing-kucingan, maksudnya senang sama kucing kecil. Kucing kecil bahasa Arabnya hirrun. Ketika suka sama kucing kecil disebut Hurairah. Di sini ruwaibidah. Ruwaibidah kalau dicek dalam kamus rabit. Rabit itu artinya orang yang bertekuk lutut. Orang yang bertekuk lutut, Pak. Jadi bertekuk lutut itu tentu alegoris, bukan bertekuk lutut beneran. Tapi ruwaibidah di situ bermakna majazi, adalah orang yang kenyataannya pesanan. Lalu dijelaskan oleh Nabi, ar-rajul at-tafih fi amril ammah, seorang pemimpin yang tidak mahir, yang tidak ahli, tapi mengurusi urusan publik. Ini yang kemudian dibahasakan Nabi, tahun-tahun itu akan datang, tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Kalau suatu negeri punya model yang begituan sangat banyak, hati-hati. Ancaman di surah Al-Isra ayat 16, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya tidak mendiskreditkan negeri ini, tidak. Tapi saya ingin kita mengenal, kalau ada indikator-indikator yang disebutkan, ternyata Allah menyebutkan dalam Quran dan ditemukan memang benar, relevan, relate, maka hati-hati. Suatu negeri kalau tidak dikelola dengan baik, likulli ajal, likulli ummatin ajal, di surah Al-A'raf, wa likulli ummatin ajal, setiap bangsa itu ada ajalnya, setiap umat itu ada ajalnya. Apa itu ajal? Ajal itu jatuh tempo. Ustadz, nggak mungkin Indonesia bubar. Kata siapa? Nggak ada sesuatu yang kemudian kita bisa melogikakan. Kata Muhammad Abduh, negara itu kalau ingin bagus dibangun harus dengan dua. Pertama, rasionalitas. Yang kedua, pegang teguh dengan Al-Quran. Kenapa harus rasionalitas? Muhammad Abduh adalah filsuf dari Mesir, kelahiran 1846, meninggal 1905. Beliau punya banyak tulisan dan beliau dianggap sebagai guru, bahkan filsuf modern dari Mesir. Beliau menyebut, di dalam suatu negara kalau ingin bagus, bukan hanya pegang pada Al-Quran, tapi rasionalitas. Sehingga dengan rasionalitas, kita kalau ada kontradiksi yang terjadi di tengah masyarakat, kita tidak menyalah-nyalahkan orang sekonyong-konyong, tidak mengkafir-kafirkan, tapi kita berpikir secara rasional. Saya tidak mau negeri ini dibangun dengan cara pandang kita yang kemudian kita berkata, wah negeri ini akan kekal selamanya. Nggak ada dalil bahwa suatu negeri akan kekal.
negeri yang aman itu disebutkan oleh Allah hanya satu di dalam Al-Quran, wa hadzal baladil amin, yaitu negeri Mekah yang aman. Sisanya gak ada jaminan. Oleh karena itu, apa pesan dari kajian ini, dari Quran yang Allah sampaikan, logika Quran, hendaknya kita menyadari betul nilai yang paling besar yang kita miliki hari ini adalah nilai persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang kemudian menjadi nilai besar. Memang kita punya masalah yang banyak, tapi satu-satunya modal paling besar hari ini adalah persatuan dan kesatuan. Presiden kita Pak Prabowo sudah merencanakan dari awal membuka lahan pertanian 20 juta hektar. Walaupun kemudian dipermasalahkan oleh aktivis lingkungan bicara tentang emisi karbon yang dituntut untuk dikurangi, sementara lahan harus dibuka. Nah, inilah kemudian pembahasan kita hari ini. Indonesia kemudian ada bahasa akan bubar 2030. Bukan saya ngomong, Pak Prabowo pernah ngomong, bacaannya Gosplit. Saya punya buku novel Gosplit itu, Pak. 2030 Indonesia diancam bubar, dan saya pernah baca buku Namru II. Bukunya itu udah lama, saya sampai sekarang hilang itu buku. Isinya Indonesia itu mau dibagi dari awal. Sumatera jadi negara sendiri, Jawa, Kalimantan Timur. Itu saya udah baca, buku itu udah lama, Pak. Bahkan dari saya aliyah dulu. Makanya oleh karenanya saya ingin mengatakan, di dunia ini kan memang ada grand design. Ada satu rencana memang dari awal Allah udah atur ujian buat kita orang-orang beriman. Memang ada orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan, lalu dengan kemampuan mereka menyalahgunakan dan merencanakan satu kejahatan besar. Nanti boleh dicek, jangan percaya langsung. Dicek bagaimana kondisi 2030 dari kualitas bahwa kita memang keadaannya perubahan iklim yang luar biasa, global warming, maka 2030 itu dianggap puncak. Great Reset juga 2030 itu. Bahkan dianggap akhir dari abad 21 di 2030. Makanya hendaknya kita mengkaji ulang, bicara tentang apakah kemungkinan negara kita seperti apa. Tentu semua kita berharap kita ini, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini udah masuk usia kemerdekaan berapa, Pak? 80. Tapi tolong baca juga bahwa 23 Agustus sampai 2 November konferensi meja bundar di Den Haag itu ada kesepakatan untuk Indonesia diakui kedaulatannya, salah satunya membayar utang Hindia Belanda. Makanya Ihsanuddin Nursi, seorang ekonom yang sangat terkenal, beliau pernah menyampaikan, dan dari awal negeri ini merdeka, berdaulat dengan cara membayar hutang Hindia Belanda. Saya kira itu untuk sementara. Barangkali banyak tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Tentu saja saya ingin bicara tentang perspektif Al-Quran, sehingga kita harus mendudukkan perkara kembali kepada kitab suci. Dan oleh karenanya saya tidak juga ingin mengajak umat Islam berilusi, tapi hendaknya kita rasional. Kalau melihat memang faktanya ada, kenyataannya begitu, maka kita berharap mudah-mudahan ada perbaikan di negeri ini. Amin. Amin. Saya kira itu. Ada yang bertanyakan, Pak? Ditambahkan? Silakan, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kaitan surat 28 ayat 26 KKN misalnya. Misalnya gini, saya seorang pemimpin, kemudian saya mengangkat anak saya, Pak Budi ini, jadi pejabat itu. Tapi beliau mampu, dia bagus. Di dalam pihak persahabatan ulama pernah berkata bahwa janganlah kau menunjuk orang yang meminta jabatan. Pak Budi ini minta jabatan ke saya. Saya tunjuk beliau itu. Gimana, Bos? Kejalan 28 nih. Orda. Iya. Ini menarik. Ordal tapi memenuhi kriteria. Oke, pertama berarti seakan-akan ada dua variabel ya. Pertama begini, itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan, Pak.
di zaman Utsman bin Affan, di periode kedua, bukan periode pertama. Utsman bin Affan itu menjabat 10 tahun sebagai presiden, ya khalifah. Periode kedua ada masalah Utsman bin Affan itu, sehingga disebut oleh masyarakat nepotis. Karena Utsman bin Affan mengambil keluarganya, tapi keluarganya kompeten, dipilih. Cuma memang politik ini kan, yang namanya politik ini sensitif, Pak. Sensitif. Akibat kemudian fitnah itu semakin besar, ya. Apalagi waktu itu mungkin ada buzzer juga. Ya, ada buzzer juga pada waktu itu yang memprovokasi, ya. Di blow up. Akhirnya apa yang terjadi? Utsman bin Affan kita tahu, Pak, meninggalnya tragis, dikepung rumahnya selama 40 hari 40 malam. Nggak bisa keluar. Itu kemudian bicara, Utsman bin Affan apakah milih orang sembarangan? Nggak mungkin. Utsman bin Affan itu sahabat pilihan baginda Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan ini pribadi yang santun lembut, nggak mau berantem, nggak mau konflik. Cuma kemudian memilih keluarganya, karib kerabatnya yang berkompeten. Itu kena fitnah. Tapi kemudian kalau ada perangai kita minta jabatan, alasannya saya punya kompetensi, ada benar ada salahnya. Kalau bicara Nabi Yusuf pernah minta jabatan. Nabi Yusuf pernah minta jabatan. Karena Nabi Yusuf itu seorang yang bisa menjaga. Nabi Musa punya ilmu, Nabi Yusuf punya ilmu, kemudian beliau bisa disebut ekonom juga pada waktu itu. Jadi saya ada bahasa qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikan saya ini bendaharawan. Jadi Nabi Yusuf minta jadikan saya bendaharawan. Pada konteks Nabi Yusuf kompeten nggak, Pak? Kompeten. Nabi Yusuf pada zaman itu dikuasai, negeri Mesir itu dikuasai oleh Hyksos, bukan Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya udah lama, cuma zaman Nabi Yusuf Fir'aun itu kalah, vacuum of power. Jadi penguasa Mesir itu bukan lagi orang asli Mesir. Jadi Fir'aun itu adalah satu kerajaan asli Mesir, yang dimana pemimpinnya wajib orang pribumi. Itu Fir'aun. Tapi zaman Nabi Yusuf itu bukan Fir'aun, Hyksos, dimana penguasanya datang dari Suriah. Nah, Nabi Yusuf punya kompetensi, dia minta ij'alni ala khazainil ard, jadikan saya bendaharawan. Apa alasannya? Inni hafizun alim, saya ini bisa menjaga dan saya punya kompetensi. Pada dalil ayat itu boleh. Cuma memang di zaman Nabi ada sahabat yang minta jabatan. Minta jabatan. Saya lupa namanya. Ada sepertinya namanya mungkin Abu Zar kayaknya. Tapi tolong dicek lagi. Abu Zar ini pernah minta jabatan, mungkin saya salah ya. Cuma Nabi bilang, innaka dhaif, kamu ini lemah. Jabatan itu kalau diminta bahasa Nabi, maka kita tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita diminta, maka kita akan dibantu oleh Allah. Bagaimana Ustaz akhirnya kompromi? Tentu saja kompromistis akhirnya. Bagaimana jika kalau kita mengambil keluarga walaupun berkompeten tapi mendatangkan fitnah dan mengganggu kinerja kita, maka tentu harus pikir ulang dan ambil sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian jika tidak ada pilihan lagi, memang dialah yang paling kompeten, lalu dia minta dan sudah dilakukan fit and proper test, maka tentu saja ini bisa dijadikan alternatif. Gitu ya Pak Haji? Ya, jadi pada dasarnya suatu urusan kalau diserahkan kepada yang bukan ahli, tunggu kiamat, kata Nabi. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Urusan kalau diserahkan kepada enggak ahli, tunggu kiamat datang, kehancuran. Makanya dasarnya kemudian wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Maka kemudian dasar semuanya itu adalah keahlian. Cuma
peristiwa Utsman bin Affan tragis itu karena ada peristiwa di mana ngambil orang-orang dekat. Saya kira itu. Ada lagi Pak? Silakan. Ya. Pencegahan. Pencegahan, bagus. Pencegahan itu tentu pertama, kalau kita melihat ini bicaranya, lihat sistemik, yang paling rumit itu adalah sistemik. Ketika itu sudah menjadi kultur di setiap tempat. Ini Pak, kalau kejadiannya itu sedikit, itu masih bisa cuma ketika kejadian kalau di sistemik, bahasanya fadammarnaha tadmira. Apa yang dilakukan kita sebagai rakyat? Rakyat ini dia hanya perlu melakukan, pertama, dia tetap menyuarakan kebenaran. Dia suarakan kebenaran, dia gaungkan kebenaran, dan orang-orang yang kemudian ya kita sebut berjihad menyuarakan kebenaran. Cuma menyuarakan kebenaran menarik. Fir'aun itu ada yang seperti Fir'aun sekarang Pak? Nggak ada. Ada yang lebih kejam dari Fir'aun? Nggak ada. Tentu. Cuma menariknya, Fir'aun itu ketika perangainya sudah melampaui batas dan mengaku dirinya sebagai God, Tuhan, lalu Allah kirim Nabi Musa, tapi bukan Nabi Musa sebagai negosiator. Allah utus Nabi Harun, abangnya Nabi Musa, karena Nabi Harun ini lebih santun, lembut. Maka faqula lahu qawlan layyina, maka pergi ngadap Fir'aun, sampaikan dengan cara yang layyin. Layyin itu gimana? Ucapannya santun. Makanya Pak, salah satu menasihati pemimpin dilarang di tengah orang banyak. Pemimpin itu harus diajak empat mata, kasih nasihatnya pelan-pelan. Kenapa? Kata Nabi, pemimpin yang zalim itu harus ditolong. Sahabat heran, kok pemimpin yang zalim ditolong? Ditolong jangan sampai dia mengulangi kezalimannya. Maka datangi empat mata, maaf, makanya ulama-ulama khas, ulama yang ilmunya tinggi beda Pak. Kadang kita bersuara di permukaan, beriak-beriak. Ada ulama khas mendekat, tahu sebenarnya keadaan negeri sedang gawat, tahu. Datangi dengan bahasa halus, mudah-mudahan Allah beri hidayah, sadarkan. Ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan kontinuitas, kontinu begitu. Adapun rakyat, tentu saja rakyat menjaga persatuan dan kesatuan, jangan hate, saling benci, karena kebencian itu salah satu sebab negara itu makin tidak stabil. Keadaan hari ini kalau kita melihat ancaman laten di media sosial itu nyata Pak. Bagaimana hari ini kita itu terkotak-kotak, dari bahasa oposisi sampai sekarang ada kelompok geng ini, geng itu, geng nggak perlulah disebut. Tapi kemudian ramai. Kalau itu terus begitu Pak, kenyataannya terus begitu, sebenarnya ada masalah di kita akhirnya, nggak rekat, udah nggak rekat lagi. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karenanya sebagai rakyat tentu saja kita doakan pemimpin. Memang Allah siapkan itu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada silih bergulir ya, kekuasaan itu. Kadang yang naik orang-orang begini jadi ujian buat kita. Maka saya pernah katakan begini, kalau ada pemimpin yang tidak kompeten naik jadi presiden, jadi pejabat, jangan salahkan dia serta-merta. Itu salah kita, karena pemimpin itu potret. Pemimpin itu potret rakyatnya. Karena rakyatnya begitu sudah lama, sudah mewariskan kultur transaksional, maka yang naik begitu. Kan begitu sebenarnya rumusnya. Cuma memang kalau kita memperhatikan ya, kita tentu nggak mau disalahkan toh. Kalau udah jadi, akhirnya bagaimana? Kita doakan, kita perjuangkan, dan ulama-ulama yang paham, mereka tetap bersuara lirih dan santun untuk sampai seperti Fir'aun. Ya kalau kita katakan Fir'aun nggak kejam-kejam amat sih Pak sebenarnya Pak. Fir'aun itu zaman itu nggak kejam-kejam amat. Fir'aun itu ya nyembelih anak laki-laki bukan semuanya. Anak laki-laki yang disembelih itu Bani Israel, pendatang.
Jadi Fir'aunnya zaman Musa itu, saya nggak percaya kalau itu Ramses II, nggak percaya saya. Ada alasannya. Karena Ramses II itu adalah dia di tahun 1200-an sebelum Masehi. Sementara Nabi Musa 1500-an sebelum Masehi. Nggak nyambung. Justru yang paling tepat kalau dihitung Nabi Musa itu Fir'aunnya siapa? Kemungkinan dua, Ahmos I sama Amenhotep. Nah, waktu itu yang disembelih, yang dibunuh adalah pendatang, bayi-bayi dari Bani Israel, bukan orang asli Mesir. Ceritanya Fir'aun ini ingin mengembalikan semangat pribumi. Jadi Mesir ini jangan dikuasai orang luar, harus dikuasai orang pribumi. Cuma tetap saja pembunuhan itu adalah kriminal, kan begitu. Makanya kalau kita pahami cerita Fir'aun itu, ya ada pendekatan di mana negara itu kalau kapitalis kan swasta yang megang. Tapi ada kemudian negara yang mengendalikan sampai negara itu punya prinsip pokoknya harus orang kita, harus orang pribumi, nggak boleh orang luar. Nah, itu. Oleh karenanya saya ingin ngajak kita bersama pahami betul Fir'aun yang begitu luar biasanya diutus oleh Allah. Nabi Harun datang negosiasi, kasih nasihat baik. Ya begitulah. Keadaannya apakah Fir'aun berhenti jadi orang baik, bertaubat? Enggak juga. Karena revolusi akhlak itu susah, Pak. Revolusi akhlak itu susah. Fir'aun kenyataannya Allah tenggelamkan. Oleh karenanya Satrio Piningit itu kalau kita nyebut ada orang Satrio Piningit itu kalah oleh dirinya sendiri. Kalau kita baca misal buku Ramalan Jayabaya, maka Satrio Piningit itu kalah oleh dirinya sendiri. Maka kita hari ini kita bisa katakan apa yang bisa kita lakukan. Cuma begini Pak, saya ingin kabari begini, ini tentang siklus akhir zaman sebenarnya. Akhir zaman Sri Lanka itu bangkrut 2022, umat Islam di sana rasio utang 42%. Pemimpinnya kabur, rakyatnya ngemis. Sri Lanka. Indonesia diuji oleh Allah, keadaannya sekarang sedang menuju pulih. Tapi apakah benar-benar pulih saya nggak tahu. Cuma siklus akhir zaman ada sungai Efrat yang sungai melintasi Suriah dan Irak sedang mengering dan ketemu gundukan-gundukan emas. Sekarang sedang dikaji oleh insinyur geologi Khalid As-Samari, dikaji apakah ini benar-benar emas. Nabi kan pernah menyebutkan la taqumus sa'ah hatta yusirul furat an jabalin min zahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Efrat menyingkap gunung emas. Maka setiap yang datang ke sana, 100 orang yang datang 99 mati. Dan Nabi bilang faman hadarahu, siapa yang hadir di situ fala ya'khudh minhu syai'a, jangan ambil emas itu. Saya ingin sampaikan begini, di sana keadaannya mau datang Imam Mahdi, tanda-tandanya sungai Efrat mengering. Berarti kedatangan Imam Mahdi itu harus disambut dengan keadaan negeri yang kacau. Karena kedatangan Imam Mahdi itu adalah untuk mengembalikan yamla'ul arda qistan wa adlan. Karena Imam Mahdi itu akan mengembalikan, memulih keadaan bumi sehingga bumi ini dipenuhi dengan keadilan. Maka sebelum Imam Mahdi datang, negeri-negeri dalam keadaan titik terendah. Satu itu yang harus kita. Yang penting kita persiapkan. Saya cukup ini mengingatkan kepada kita bersama di surah Al-Qasas ayat 26. Penting kita membangun anak kita yang berkualitas, yang kompeten. Kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang amanah. Mulai kita rombak lagi, kita revolusi akhlak, revolusi mental, kita perbaiki. Pastikan kalau kita ibadah kita kualitas. Pastikan kalau kita berbicara, pembicaraan kita kualitas. Pastikan kalau kita bersikap, ngambil kebijakan, keputusan, bekerja dengan kualitas. Saya kira itu yang paling penting. Kita harus punya qawiyul amin. Kalau kita tidak bisa seperti itu Pak, kita siapkan anak kita menjadi generasi terbaik. Kita pastikan anak kita makan makanan yang bergizi dan halal, dan mendapatkan pendidikan terbaik, dan punya pikiran-pikiran yang rasional, serta berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Saya kira itu.
untuk sementara. Ada yang tambahkan? Hah? Tanggung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Ustaz jadi anggota MPR ya. Amin. Saya aminin aja. Astagfirullah. Framework Al-Quran yang untuk negara. Nah, kalau dari diskusi kita ini jawabannya kan kembali di Al-Quran. Kalau dengan isu yang ada, ya kan? Bicara negeri satu, ya amanu wattaqau. Nah, bagaimana kita mau bisa makmur badatun thayyibatun walaupun gofur kalau ini yang sekarang nih, berarti ada yang sudah terjadi dan ada tadi pencegahan. Yang sudah terjadi, ya bagaimana membenahi amanu wattaqau di negeri ini. Nah, itu mungkin tadi menyuarakan kebenaran ulama-ulama kita, program-program strategis oleh dakwah kita mungkin ke arah sana. Nah, kalau ya faktanya 80 tahun pahlawan kita menginginkan sama baldatun thayyibatun walaupun gofur, tapi sampai sekarang tidak terjadi kan. Masih negara berhutang, masih ini. Nah, ini yang kalau kita kaitkan faktanya tidak amanu wattaqau yang jelas. Begitu hebatnya tadi ngomongin Sri Lanka, apa yang terjadi? Ribawi kan? Yang riba yang dikerjakan, yang haram. Nah, kita BRI misalnya contoh sudah ratusan tahun Bambang yang ribawi. Kemudian zina, apalagi prostitusi, judi online, narkoba dan sebagainya. Nah, ini yang haram-haram kita lakukan semua. Yang wajib-wajib kita tinggalkan. Zakat yang wajib itu sudah banyak yang ngeles. Nah, artinya kan ini hal-hal yang memang Allah perintahkan dan Allah larang yang masih kita dikerjakan oleh negeri ini kan. Bagaimana bisa menjadi baldatun thayyibatun walaupun gofur. Pesimis kita, bahkan kalau bahasa yang tadi yang bubar gitu kan. Nah, sekarang pencegahannya kriteria masuk kepada sistem, harus ada orang-orang yang bisa umat Islam menyampaikan kebijakan untuk rekrutmen sebagai anggota legislatif dan anggota eksekutif. Ya, qawiyul aminnya tadi, mampukah kita membuat itu sebagai kriteria untuk memilih calon-calon pemimpin kita? Mungkin ini yang konsep kita kembalikan ke konsep Al-Qurannya lagi. Kira-kira gitu menurut saya. Bagus, Ustaz Dhani. Hanya perlu kita konsep qawiyul amin itu dikemas dengan baik, kemudian dari grassroots sampai ke atas. Nah, ini menarik. Bicara ribawi, Pak. Ustadz Dery Sulaiman, saya kutip lah, karena ada waktu itu saya tersentak juga, kalimatnya bagus. Kenapa negeri ini bermasalah, katanya? Karena negeri ini sedang berperang dengan Allah. Itu bahasa Ustadz Dery Sulaiman. Karena negeri ini keadaannya sedang berperang dengan Allah, karena riba. Terlepas dari ini memang kenyataannya begitu. Kita harus terima fakta. Oleh karenanya qawiyul amin itu, Pak, adalah tugas kita mulai dari bawah. Ini kan sistemik nih. Apa-apa serba orang dalam, serba pakai bayar. Semuanya pakai pelicin, pelumas. Ini kan sudah menjadi sistem budaya yang luar biasa, warisan dari dulu turun temurun. Oleh karenanya kalau ada fenomena kemudian diangkat kesannya palsu, yang naik ini ijazah palsu, saya pikir berarti banyak kepalsuan di negeri ini. Karena banyak kepalsuan di negeri ini, Allah tampakkan, loh, kamu bahas tentang ijazah palsu itu sebenarnya itu keadaan negeri kita sedang palsu. Negeri ini banyak yang palsu. Saya pikir, Pak, bayangkan bagaimana keadaan negeri yang segala lini sedang bermasalah. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak jelas kerusakan di darat, bukan kerusakan daratan, kerusakan di darat dan di laut oleh ulah tangan manusia. Bayangkan kalau kita melihat kerusakan lingkungan, deforestasi, bagaimana udara kita yang betul-betul polusi. Kita termasuk penyumbang emisi karbon yang besar. Kemudian kita bicara tentang orang-orangnya, manusia-manusianya sedang bermasalah, SDM sama SDA. Yang paling penting dengan Allah, kita jujur dulu, kita katakan iya, kita sedang bermasalah. Lalu yang Allah ingin lihat pada kita itu adalah jihad. Jihad itu apa? Kesungguhan kita untuk memperbaiki masalah, mengurai masalah.
Maka kata qawiyul amin itu perlu kemudian punya konsep. Qawiyul amin itu untuk masyarakat dari berbagai lini sampai ke atas. Yang di atas ada orangnya, aktor masing-masing. Oleh karenanya saya pikir masjid itu adalah tempat atau pusat yang dari dulu. Kita tahu Pak, di Mesir itu lahirnya Universitas Al-Azhar itu dari masjid. Kalau kita lihat di Sudan, semua universitas Islam, bahkan dulu peradaban-peradaban Islam itu selalu muncul dari masjid. Oleh karenanya saya selalu katakan masjid ini, bahkan para ustadz pun saya sebut di grup. Kita ini kenapa nggak para ustadz, kita perbaiki ekonomi kita undang ekonom syariah, lalu kemudian ekonom syariah ini menyampaikan eksekusinya seperti apa. Saya sampai usulkan begitu, supaya nggak begini-ginian, nyari duit dari mimbar ke mimbar itu beneran. Saya pribadi yang apa adanya Pak. Saya punya dagangan, saya jualan. Tapi saya jujur aja, saya tahu jualan itu nggak laku-laku amat. Cuma saya selalu bicara kompensasi ketika di hadapan Allah nanti kita punya alasan. Maka hari ini saya bilang, kenapa nggak undang ekonom syariah, kajian tentang ekonomi Islam? Mari kita kembali. Maksud saya, karena Allah itu kalau sudah bahasanya kita membiarkan kerusakan-kerusakan itu, nanti akan diberi oleh Allah sanksi. Sanksi itu bahaya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Orang yang lalai sholat, yang lemah sholat aja generasinya lemah kok. Apalagi kalau kita banyak bermasalah, urusan ini bermasalah, urusan ini bermasalah, maka kita meninggalkan satu generasi yang lemah. Imam Samudra, peristiwa bom Bali 2 itu, saya katakan nggak apa-apa dia syahid. Oh, indikator dia syahid katanya aroma wangi, ada burung di situ, nggak apa-apa kalau dia syahid. Cuma maaf, gara-gara syahidnya dia bom Bali, orang datang ke Bali disebut teroris. Berarti apa? Egois. Ibadah hanya untuk dirinya. Dia meninggalkan legasi yang buruk, warisan yang buruk. Citra Islam jadi jelek. Maka saya bilang, Nabi itu dari awal konsepnya mengedepankan kepentingan publik. Makanya Nabi nggak pernah kasih tahu amal ibadah beliau yang berat-berat. Beliau kasih tahu sahabat yang ringan-ringan. Ketika sahabat mau puasa tiap hari, Nabi ngelarang. Karena Nabi puasanya wisol, tapi sahabat nggak boleh. Karena Nabi untuk kepentingan publik, Nabi kasih tahu bahasa publik. Oleh karenanya maksudnya untuk menjaga agama ini, kita nggak boleh hanya berpikir tentang kita, tapi kita harus berpikir tentang anak cucu kita. Sehingga sekarang kita menanam, maka yang menuai, yang memanen adalah anak cucu kita. Itulah cara berpikir visioner yang ditanam oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka saya heran, kalau ditanya ada tongkrongan anak muda, kenapa negeri yang mayoritas muslim miskin? Kenapa negeri yang mayoritas muslim miskin? Bangladesh, Pakistan, Afghanistan dan segala macam. Kenapa negeri yang kadang agnostik, nggak beragama, malah tertib, disiplin? Ada apa? Maaf, karena hari ini umat Islam terjebak pada zaman kemunduran. Apa zaman kemunduran? Kalau pengen kaya, zikirnya 1000 kali. Saya kasih rasionalnya begini Pak. Kalau ada 1000 orang di Masjid Baitul Izzah ini, semuanya zikir 1000 kali, dengan alasan nanti Allah kasih kaya. Kaya nggak Pak semuanya? Bukan. Karena bukan itu rumusnya. Dari awal kalau pengen kaya ya kasab, bekerja. Makanya salah satu yang dibenci oleh Allah di akhirat adalah su'alul masjid. Orang-orang yang datang ke masjid tapi tujuannya ngemis pada manusia. Ada mindset kita yang salah. Betul, kalau zikir 1000 kali, sholawat ratusan kali itu bisa mengundang tajrid, rezeki datang tiba-tiba, bisa aja karena ketakwaannya. Cuma masalahnya ini tidak bisa disampaikan ke publik, nggak bisa dijadikan bahasa umum. Bahasa umum itu kalau untuk kaya ya rumusnya kerja. Karena umat Islam menjadikan sholawat, zikir itu bahasa umum, akhirnya apa? Umat Islam hari ini tenggelam jadi penonton. Yang kaya orang lain. Lalu kita bilang begini, nggak apa-apa, yang penting nanti di akhirat kaya. Nggak apa-apa miskin di dunia, yang penting akhirat kaya. Hati-hati. Biasanya kalimat itu keluar dari siapa dulu? Kalau yang mengucapkan itu adalah orang yang rajin, orang yang kerja keras, maka silakan. Cuma kalau itu sebagai politisasi agama karena dia malas, lalu keluar kalimat begitu. Kan hari ini paling banyak politisasi agama atas nama agama. Iblis bisa godain Nabi Adam, dan Adam tergoda oleh iblis. Itu salah satu faktornya politisasi agama.
Adam sampai bilang gini, saya nggak nyangka ada makhluk Allah yang berani bersumpah tapi berbohong. Karena iblis itu godain Nabi Adam bersumpah dengan nama Allah. Faqasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Aku bersumpah, iblis itu bersumpah, aku ini penasehat, nasihatin kamu. Kenapa Adam tergoda? Karena politisasi agama iblis. Oleh karenanya saya sampaikan hari ini, kita harus bisa menempatkan segala sesuatu. Kita harus menempatkan segala sesuatu. Kata Pak SBY betul-betul populer kata-kata beliau, the right man on right place. Maka kita harus tempatkan. Kalau orang layak, kompeten, tempatkan pada itu. Hari ini kalau dikembali pada konsep itu, silakan masjid-masjid mengambil peran. Karena hari ini saya lihat masjid itu kadang maaf, saya nyindir apa adanya. Kadang masjid itu pembahasannya toharah, salat, puasa, zakat, bagus, silakan dipertahankan. Orang NU percaya al-muhafazah ala qadimis shalah wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga yang baik. Tapi ingat, improve terus. Jangan sampai toharah, salat, puasa, zakat, balik lagi toharah, nggak selesai. Akhirnya bab muamalah nggak masuk. Bab muamalah nggak pernah masuk, politik nggak masuk, jinayah nggak masuk, belum lagi bicara peradaban Islam. Umat Islam, umat kalau kuat, bangsa kalau mau kuat harus berdiri di atas sejarah. Saya katakan saya cinta dengan Indonesia ini. Indonesia ini tanah lama, the lost Atlantic, Atlantik yang hilang. Saya baca bukunya Profesor Asio Santos, 30 tahun meneliti negeri yang kemudian dianggap Atlantis itu adalah negeri Indonesia, dengan berbagai macam dukungan-dukungan, bukti-bukti, walaupun itu dianggap hipotesa. Tapi negeri ini negeri lama. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari hari ini kita menjadikan masjid sebagai mercusuar, garda, luruskan mindset. Saya yakin umat Islam ini tumbuh unconscious mind, di alam bawah sadarnya udah salah. Dia udah salah dari awal. Oleh karenanya kata guru saya, pakar tafsir Ustaz Usnul Hakim, beliau bilang, zuhud itu nggak dimanai dengan baju sobek. Dulu zuhud tawadhu, motornya motor bebek, wibawa tuh ustadznya, bajunya baju agak sederhana. Sekarang makna zuhud itu ada ta'alluq bi umurid dunia. Kita punya dunia, tapi dunia kita nggak, hati kita nggak ke dunia. Nah, kita punya dunia, tapi hati kita nggak ke dunia. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita jujur, kita sadar, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Dan tentu dari majelis ini kita berharap hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada kita semua, Allah yang membuka hati kita. Mudah-mudahan kita umat Islam kembali berjaya, dan kita yang paling penting menyambut Imam Mahdi, kita menjadi pasukannya Imam Mahdi. Amin, amin rabbal alamin. Demikian kita doakan pemimpin kita, mudah-mudahan sehat walafiat, diberi hidayah oleh Allah, dibimbing setiap kebijakan yang dibuat, kebijakan yang pro rakyat, yang tidak menyesarkan rakyat. Dan siapapun yang bertugas di sini, yang hadir maupun tak hadir, semuanya kita doakan dalam keadaan mereka amanah terhadap yang Allah tugaskan kepada mereka, yang Allah berikan amanah kepada mereka. Amin, amin rabbal alamin. Tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.